Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan coba bincang-bincang tentang seni berbicara. Ada sebuah buku yang mega bestseller ya, tulisan dari autornya Larry King tentang seni berbicara yang diberi pengantar oleh Henry Kissinger ya, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Ini buku sangat bagus ya untuk kita baca. Apalagi di era sekarang ini banyak sekali orang yang suka bicara, banyak sekali orang yang suka menulis. Ya mungkin tujuannya agar menjadi terkenal, istilahnya agar pansos. Hanya saja dalam berbicara ini ya harusnya ada ilmunya. Artinya seseorang itu berbicara sesuai dengan ilmu dan kapasitasnya, sehingga ketika dia berbicara, bicaranya tidak asal bicara, bicaranya punya arti, punya manfaat buat orang lain, dan bicaranya didengarkan oleh orang lain. Itu yang penting. Jangan sampai bicara asal bicara, yang mendengarkan hanya sebagian kecil orang. Bicara tentang seni berbicara ini, kami punya quote ya. Quote pertama kami, sejuta kata belum tentu bisa berubah menjadi satu karya, tapi satu karya bisa berubah menjadi sejuta kata. Oleh karenanya, utamakanlah lebih dulu berbuat atau berkarya. Nanti tanpa bicara pun orang lain sudah mendengarnya. Artinya orang lain yang membicarakan karya kita, orang-orang yang mengagumi, orang-orang yang merasakan manfaat dari buah karya kita akan membicarakannya kepada orang lain. Dan itu lebih dahsyat ya, mood of mood, dari mulut ke mulut, orang bicara tentang diri kita itu akan lebih dahsyat daripada kita bicara sendiri atau kita mempamerkan diri kita lewat baliho atau lewat apapun. Ya mungkin hasilnya tidak efektif. Lalu dalam hal ini kami juga punya quote kedua. Quote kedua kami adalah, jangan salahkan telinga jika tak mau mendengar kata. Mungkin kata tak bermakna atau kata tidak sesuai faktanya. Jadi jangan nyalahkan orang lain jika kita bicara tidak ada yang mau mendengarnya. Tapi koreksilah, apakah bicara kita berguna, apakah kita bicara sesuai dengan manfaatnya atau tidak. Saya sudah baca buku ini secara kilat ya, itu semuanya sudah saya baca, saya ambil intisarinya. Nah, intisari dari buku ini yang pertama adalah selalulah jujur. Jadi dalam berbicara selalulah jujur, jangan pernah berbohong, karena sekali Anda berbohong maka sejuta kejujuran sebelumnya akan hilang. Ibarat rusak susu sebelanga gara-gara nilai setitik. Jadi usahakan untuk selalu jujur, karena kejujuran itu adalah nenek moyangnya kebaikan, dan semua ibadah dalam agama mengandung aspek kejujuran. Jangan pernah berkata bohong atau memutarbalikkan fakta. Lalu intisari kedua dari buku ini adalah antusias. Jadi dalam berbicara dengan orang lain ya, mungkin dalam berkomunikasi juga dengan orang lain, apakah itu komunikasi tulisan ya, juga kita harus antusias, tunjukkan antusias agar orang merasa senang mendengarkan atau membaca tulisan kita. Kalau kita bicara tanpa semangat ya, tidak antusias, atau menulis tulisannya juga seperti orang patah hati, ya mungkin orang akan malas membacanya, jadi orang akan kasihan. Lalu poin ketiga dari buku ini adalah memandang sesuatu dari sudut pandang yang baru atau sudut pandang yang lain. Jadi kalau kita lagi berbicara atau membahas sesuatu dengan orang banyak atau orang lain, maka coba cari sisi lain dari masalah tersebut. Jangan membicarakan hal yang sudah banyak dibicarakan orang lain, karena itu tidak akan ada membawa efek. Orang seperti mendengar sesuatu yang sudah basi, itu ya tidak memberi efek apa-apa buat diri kita, juga buat pendengarnya. Lalu poin keempatnya adalah memperluas cakrawala.
Jadi seorang pembicara atau siapapun ya, tanpa jadi seorang pembicara pun, agar enak diajak bicara oleh orang lain, maka seseorang itu harus memperluas cakrawalanya, harus punya wawasan yang luas, harus punya ilmu pengetahuan yang luas. Ya, salah satu caranya memperluas cakrawala adalah dengan banyak membaca. Saya sudah menulis 24 buku, ada buku saya yang bestseller, ada buku saya di Amazon, ada buku saya di beberapa pustaka negara asing. Akan tetapi saya selalu menyempatkan waktu untuk membeli buku dan membaca buku-buku tentang apa saja yang menurut saya bermanfaat. Karena dari buku itu, ya katanya buku adalah jendela dunia. Karena dari buku itu nanti kita akan memperluas wawasan kita. Dari buku juga kita akan tahu hal-hal lain di dunia lain, hal-hal yang belum kita ketahui bisa kita. Lalu poin kelima dari buku ini adalah jangan hanya bicara tentang diri sendiri. Ya, walaupun kita seorang public figure, seorang pembicara, usahakan tidak 100% ketika bicara kita hanya bicara tentang diri kita. Tapi tanya juga orang lain, tanya orang lain, ingin ketahui juga tentang sisi orang lain, sehingga orang merasa diperhatikan, merasa dihormati. Lalu poin ke-6 dari buku ini adalah ingin tahu. Ya, tunjukkan keingin tahu kita tentang hal-hal yang sedang dibicarakan orang lain, walaupun itu hal sepele, ya, cari tahu sampai seorang itu merasa dia bagian dari forum yang diadakan. Jadi dia bukan hanya penumpang gelap yang hanya mendengar seperti kambing jongeng. Jadi ingin tahu, keingintahuan itu harus diperluas sehingga kita juga menjadi menambah banyak pengetahuan. Lalu poin ke-7 dari buku ini adalah tunjukkan empati. Ya, empati ini perlu ditunjukkan dalam berbicara lisan ataupun berbicara tulisan. Karena dengan menunjukkan empati, orang merasa diperhatikan. Karena orang yang diperhatikan akan balik memperhatikan kita. Ya, ada buku saya The Power of Care, ya, bahwa kepedulian hanya bisa dijaga dengan kepedulian. Kalau Anda ingin dipedulikan orang lain, pedulikan dulu orang lain. Lalu poin ke-8 dari buku ini adalah tunjukkan selera umum. Ya, dalam berbicara jangan terlalu serius atau jangan serius selama era pembicaraan, tapi selingi dengan humor atau selingi dengan cerita-cerita pendek, testimoni atau apapun, sehingga orang tidak merasa bosan, orang tidak merasa jenuh dengan poin-poin yang hanya selalu serius. Lalu poin ke-9, tunjukkan gaya sendiri, jangan meniru. Ya, jika Anda ingin jadi seorang pembicara yang punya kekhasan, unik, ya, punya ciri khusus, maka jangan meniru orang lain. Kecuali Anda mau jadi pelawak atau stand up comedy, Anda boleh niru orang, karena ada pengalaman orang dengan meniru suara orang lain dia jadi ikut. Lalu poin ke-10 dari buku ini, gunakan kata-kata yang tepat pada saat yang tepat. Ini sangat penting, ya. Jadi jangan menggunakan kata-kata tertentu pada orang yang tidak untuk tertentu tersebut. Misalnya untuk kalangan anak muda, mungkin kita gunakan istilah-istilah yang lagi tren untuk anak muda. Atau jika audiensnya adalah orang yang sudah berumur, maka juga kita gunakan kata-kata yang sesuai dengan yang mendengarkannya. Atau kalau kita berbicara dengan satu orang pun, ya kita juga lihat siapa yang kita ajak bicara, lalu kita sesuaikan apa penggunaan kata-kata kita, sehingga orang tersebut juga merasa senang bicara dengan kita. Lalu poin ke-11 dari buku ini adalah gunakan kata-kata yang trendy. Ini juga sangat penting untuk menarik orang agar tertarik berbicara dengan kita, maka gunakan kata-kata yang lagi trendy. Karena kata-kata yang trendy itu biasanya memang senang didengar orang, dan orang juga senang membicarakan. Setelah saya baca buku ini, ada poin satu lagi poin yang menurut saya juga mungkin ada baiknya untuk kita bahas bersama, yaitu selalu tingkatkan antusias dalam setiap momen-momen pembicaraan. Dengan cara apa? Begitu orang lain itu antusias terhadap apa yang kita bicarakan, balik dengan antusias bertanya kepada orang itu tentang dirinya, atau tentang sesuatu yang disukainya,
atau tentang sesuatu yang sedang direncanakannya, sehingga orangnya akan lebih antusias kepada kita. Kepedulian hanya bisa dijaga dengan kepedulian. Kalau Anda ingin dipedulikan, Anda ingin memancing kepedulian, umpannya juga kepedulian. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya.